Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Atina kiramin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala man nafa'na bi ulumihi fid daraini amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-sabi ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirat yang lagi akan datang jadi hadir, maka dilihatnya akhirat hadir di dalam dunia. Maka nyatalah arasy dan kursi dan lauh dan qalam dan surga dan neraka. Maka inilah karamah yang terlebih besar. Sebahagian dari kaum muslimin yang muslimat yang berhasil membersihkan dirinya, zahirnya dan batinnya. Yang terang bukan mata kepala saja, mata hatinya. Yang tak nampak sama mata kepala, nampaknya dengan hatinya. Akhirat yang masih jauh ya, nampaknya di situ. Maksudnya ingat dia ke sana. Surga neraka dia itu, yang masih di mana entah dia itu. Sudah nampaknya, bukan percaya dia, hanya bahkan yakin dia. Itu maka ada seorang perempuan, Bu, diam-diam mengikut Nabi sembahyang. Nabi kalau sedang sembahyang enggak terdengar suara. Yang didengar suara bacaan dia sendiri. Enggak macam awak. Walaupun dia itu sembahyang sendiri, kadang-kadang jauhnya itu keyboard. Terdengar juga, tahu juga ya, tempat sipulan lah itu. Nabi tidak. Kadang cerita siap sembahyang Nabi kok nampak ada perempuan gemuk dia itu, tersungkur dia. Tak tahu Nabi, tolong ambilkan air putih. Bersih-bersihkan, sembuh dia. Nabi bertanya, mengapa kau ini? Membalas bertanya pula ibu tadi, perempuan tadi. Itu yang Rasulullah baca tadi. Kalam Rasul kah atau kalamullah? Kalamullah lah pula. Jatuh lagi dia pingsan. Yang dibaca Nabi, ayat yang berbunyi, Inna jahannama, sungguhnya neraka jahanam itu disiapkan Allah untuk kamu semuanya. Inna jahannama limau'iduhum ajma'in. Sungguh neraka jahanam itu disiapkan Allah untuk kamu semuanya.
Laha sab'atu abwabin li kulli juz'um. Bagi neraka jahanam itu 7 pintu. Karena manusia yang disiapkan jahanam ada 7 anggota yang disalahgunakan kadang-kadang. Giring wah, keburu mati dia itu belum tobat. Giring. Itu maka jadilah Bapak Ibu ya, kita diantara hambanya yang ahli mensyukuri nikmat. Itu neraka jahanam paling di atas. Kebanyakan ditempatkan di situ orang beriman. Yang berdosa keburu mati karena angan-angannya panjang, belum tobat dia. Itu maka Rasulullah dibangkitkan sengaja di tempat Tuhan untuk ikutan kita dalam segala ahwal. Banyak kan minta ampun untuk kita itu ya. Tawadu untuk kita lah itu ya. Ngerjakan ibadah pagi, sore, siang dan malam untuk awak lah. Contoh untuk kita. Nabi kita sayang kepada umatnya, tidak memberikan contoh teladan kepada umatnya, melainkan yang aula-aula, yang afdol. Maka Bapak Ibu kalau diperingati kawan padahal sudah sama-sama mendengar, kok dilakukan yang terlarang. Kita kan umat biasa, nggak akan bisa luput daripada dosa. Ya kalaupun begitu, janganlah lihat dimudah-mudahkan. Jangan diringan-ringankan, namanya dosa yang tak disukai oleh Tuhan. Supaya ada harapan maaf ampun dari Tuhan. Tuhan kita memang pemaaf, memang pengampun. Tapi yang diutamakan dimaafkan, diampuni di antara hamba yang sangat kali harap ampunan. Kapan ingat dosa, langsung dia. Kadang-kadang sampai kanan dia itu, ibanya meniti air matanya. Langsung tobat dia kepada Tuhan. Itulah hamba yang mukmin yang paling baik. Yang paling baik bukan mukmin yang tak ada berdosa. Mana ada manusia yang tak berdosa? Orang Nabi yang maksum pun minta ampun juga kepada Tuhan. Hamba yang baik di sisi Allah, berdosa tahu dosanya langsung, tidak ditangguh-tangguhkan. Minta ampun dan minta maaf dengan sesamanya. Enggak ditangguh-tangguhkan. Itulah yang baik. Itu maka kita suruh mendoa setiap habis mengambil wudhu. Waj'alni minat tawwabin. Orang yang jadikan Tuhan ahli tobat, ahli surga lagi itu. Waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang bersih suci zahir batinnya, ahli surga lagi itu. Waj'alni min ibadika sholihin. Orang yang ikhlas dalam segala pengorbanan amal ibadah, ahli surga lagi itu. Jangan nanti ibu-ibu jalan tetangganya pergi dia itu ke Makkah melakukan ihram haji, ihram umrah. Awak lakukan apa yang bisa dilakukan daripada amal kebaikan. Tak tahu kita semuanya. Siapa nanti yang makbul dan mabrur di sisi Tuhan tuh? Yang berangkat ke sana tuh. Yang urusannya dia bukan main, banyaknya. Bukannya
nggak tanggung banyaknya. Wallahu a'lam. Selagi kita hidup dan ada iman, nggak boleh putus asa. Lakukanlah kebaikan apa yang pantas dilakukan. Karena agama sudah memberikan patokan. Kamu diwajibkan untuk mengerjakan perintah agama wajib dan sunnah semampunya, sekuasanya, asal jangan nokoh lah. Itu maka berbekal di mana kapanpun dengan sidik dan amanah. Nah, itu maka Rasulullah, Bapak Ibu, kewajiban sifat sidik dan amanah itu bukan perlu syar'i saja. Perlu akli dengan arti mustahil kalau Nabi dia itu dusta, mustahil kalau Nabi itu khianat dia itu ya. Itu mbah Tuhan dia memang gitu. Dan wajib kita i'tiqadkan pula segala a'immah yang mujtahid sekaliannya itu benar, mereka itulah a'immatul mujtahid. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengahnya imamul a'immah wa sultan a'immatul Abu Abdullah bin Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah Hanifatun Nu'man bin Sabit dan Malik bin Anas dan Abi Abdullah bin Ahmad dan Hambal dan Sufyan Suri dan Ibnu Ainiyah dan Auza'i dan Al-Awam Ahlus Sunnah Al-Abul Hasan Asy'ari. Sudah. Wajibnya kita benarkan sesudah wafatnya Rasulullah, dia itu tampillah dia itu ahli mujtahid, terutama kali yang 4 ini, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Hanafi, Maliki. Dunia Islamiyah mengakui yang 4 ini boleh untuk kita jadikan sandaran ijtihad. Nah, kalaupun di antara mereka itu ada khilaf, ada berselisih, tapi agama membenarkan. Karena mereka itu manusia, enggak akan luput daripada kekurangan. Diperiksa nanti mereka itu di padang mahsyar. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sungguhnya nanti Tuhanmu ya Muhammad mengadili kepada dia ahli ijtihad yang patuh tentang khilafiyah perselisihan paham mereka itu daripada Quran dan hadis itu. Mereka yang berijtihad dengan ilmunya dan dengan pula dia itu takwanya kepada Tuhan, man ijtahada wa asaba falahu ajrani. Siapa yang berijtihad di antara mereka itu dengan ijtihad yang benar, ya, dengan ilmunya dan dengan pula takwanya, bukan mengikut nafsunya, benar lagi dia itu dengan takwanya, walau ajrani, baginya lah 2 pahala, kasih 2 pahala.
Man yuridah wa ata'a walahu ajrun. Kemudian yang tadi tidak tepat menurut ilmu Allah Ta'ala, selisih, baginya satu pahala. Itu maka silakan yang manapun boleh diikut. Aku nak masuk mazhab Hambali, silakan. Hanafi silakan, Syafi'i silakan, Maliki silakan. Tapi dengan ilmu lah ya, jangan dengan nafsu. Mengaji dulu tentang khilaf, tentang paham orang itu yang kita masuki, yang tempat kita pindah itu. Ini akhir-akhir ini manusia dia itu nafsu yang diperturut, cari enaknya. Ngaji dulu ya. Cuma tadi disebutkan di dalam mazhab yang 4 yang manapun dibenarkan, asal kita mengikutinya, masuk mazhab yang manapun dengan ilmunya, jangan dengan nafsunya. Karena beramal tidak dengan ilmu ditolak Tuhan, tak diterima dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, walaupun salah berat, tak mengapa. Bapak ada yang ingat? Salahnya berat, tapi benar. Menyanyi itu. Menyanyi? Bukan, yang berzina itu. Bukan. Salahnya berat. Meminta dirajam itu. Bukan. Iya, Haidir. Yang membunuh anak-anak. Hah? Ingat tahu? Ceritanya ingat? Iya. Yang dibunuh anak kecil, anak sederhana. Iya. Kata Hidir kepada Musa yang ngomel terus-terusan, ialah pula pekerjaan haram. Anak-anak masih suci, masih belum diruati salah, diempaskan pula dia di tembok. Retak, mati di tempat lah. Ya Kak. Ya Musa ini nengoknya ya, geramlah dia, marah sama. Pendeknya Nabi Musa macam ibu bapak juga lah itu. Anak-anak ibu begitu. Apa aku tanya? Apa aku bilang? Enggak bisa kita berkawan, enggak bisa kita bersahabat. Belum lama kan kita bersahabat ini. Kau sudah begitu kepadaku. Cakapnya tak menentu. Baiklah di sini kita berpisah. Ku terangkan apa yang kulakukan itu. Tahu kau, hai Musa? Itu 2 suami istri dengan anaknya. Itu sudah ada di lemah pun itu. Kau enggak nampakmu, kau yang nampakmu hanya dalam Taurat. Yang di lemah pun tak nampakmu. Mengapa yang di lemah pun? Kalau sempat dewasa itu anak, karena ini anak tunggal cantik pula. Selama ini usahakan mukul, pantas dipukul. Memarahi pun tak sanggup mak ayahnya. Sempat dewasa, dia masuk neraka karena kurang ajar. Ibu bapaknya pun masuk neraka karena tidak mengajar dia. Kubunuh dia Tuhan. Agar masuk neraka, agar masuk surga dia. Maknya pun orang yang solih, solihin solihah dia coba masuk surga. Siapa itu yang bertindak begitu? Nabi Khidir. Lebih ilmunya dari awaknya. Ibu belum sampai begitu ilmunya kan? Jangan ikut-ikut. Jadi kita hidup ini nak tahu diri lah. Kalaupun kita sama-sama beriman, tapi nilai iman di sisi Tuhan tak sama. Yang paling banyak kebaikannya kata Allah.
yang diberi di antara kita ilmu hikmah. Tu'til hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Memberi Allah Ta'ala kan siapa yang dikehendakinya ilmu hikmah. Barang siapa diberi Allah ilmu hikmah, banyaklah kebaikannya. Semuanya jadi kebaikan. Bunuh orang pun dapat pahala. Bak masuk surga? Nah, baik. Hidirlah dia. Itu maka minta kepada Tuhan ilmu yang manfaat. Ujung-ujungnya ilmu yang manfaat diamalkan dengan ikhlas hati. Nanti Allah memberikan petunjuk, memberikan ilmu yang tak dipelajari. Enggak pun macam Nabi Khidir, tapi enggak mudah suntuk dia lapar dadanya. Karena ini semuanya sudah selesai di dalam iradat Allah dan ilmu Allah. Jadi tunggu dulu ini. Tentang majahat tadi Pak. Iya, iya. Boleh kita enak masak ini pakai sapi ini. Kembali misalnya yang mana enak. Boleh kita. Nah itulah tadi yang tak boleh. Karena nafsunya dia itu cari enaknya. Bukan. Sebaiknya macam mana kalau nak pindah rasanya enggak tahan ikut Syafi'i. Ya. Mengaji dulu tentang orang itu. Karena ada di antara, karena kita nanti kalau pindah ke satu mazhab nak tahu awal. Jangan cuma dia itu senggolan enggak sengaja enggak batal wuduknya. Tapi perutnya bunyi batal wuduknya. Awak mudah. Bahkan kata atuk-atuk yang balik. Guru ilir tanda nak hujan. Guru hulu nak kemarau. Guru tengah. Karena nak makan. Boleh pindah ya. Tapi itulah nak ngerti syarat rukun orang itu. Ya. Apalagi nanti pindah pula ke mazhab Ahmad bin Hanbal. Nampak ya. Tah dia yang membolehkan, yang dia itu tidak menghukumkan anjing najis. Boleh dukung sembahyang asal jangan menjilat lah dia itu. Yang sedang, yang ugah hari, sebagaimana kata Nabi, khairu umuri awsatuha. Sebaik-baik kamu jadikan Tuhan yang pertengahan. Kelewat jangan, kurang jangan ya. Keras jangan, kelewat lembut jangan, yang sedang. Badan pun kalau bisa diminta kepada Tuhan gemuk kali pun jangan. Kurang nanti bahannya. Di sana sudah sudah dipotong nih. Tanggung kali nih Bu, tambah sedikit lah. Sudah naik beca nggak bisa kongsi tuh. Aturan bisa digotong royong kan, tapi karena ibu gemuk. Yang bagus sedang. Yang sedang khairu umuri awsatuha. Imam Syafi'i lah. Itu maka kalau kumpul yang 4 orang itu, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanafi, Maliki, Syafi'i suruhkan ke depan. Karena dia pertengahan. Jadi imamnya segala masalah. Kalau tidak itu Maliki guru Imam Hanafi, Imam Syafi'i ya. Begitulah bersihnya orang dulu ya. Mau berjemaah, mau makmum sama anak muridnya.
Ya. Karena berisinya zahir dan batin mereka itu maka dulu masih banyak berkah turun. Hujan rahmat dulu ya. Sekarang takut orang sama hujan. Ya. Kemaraunya pun kemarau rahmat dulu. Waktu kemarau cari ikan orang itu, bapak-bapak. Sambil bawa bontot di sana. Tengah hari terasa lapar buka bontot, makan orang itu, bukan main enaknya. Tidak duduk dia cuma makannya, jongkok makannya. Dulu saya menjelang nak bulan puasa bukan main semaraknya dia itu, ibu-ibu itu ya. Entah apa yang dijemuri dia itu. Apalagi nak hari raya. Sekarang sunyi saja dia. Yang ramai kali kalau dia itu 1 Januari. Saya dulu nggak ngerti, Bu. Di Sungai Rotan ngajinya malam, siang. Ibu belum siang hari, malamnya bapak-bapak. Pulang mengaji kok bukan main raminya. Mobil berderet, kereta. Saya tanya sama supir yang bawa, kok begini rami? Bapak tak ingat kan? Apa ya? Kan malam Januari ini, 1 Januari, tahun baru. Nak ke lapangan Merdeka katanya, nengok balon-balon. Itulah sebalik-baliknya dia itu. Orang Islam. Ya, hari kebesarannya nggak dibesarkan, kebesaran orang lain diikut-ikutin. Itu yang disebut orang Jawa, kopar kapiran. Islam tidak, kafir tidak. Jangan begitu ya. Kalau nak senang sebentar, bapak ibu jadi kafir. Jaminannya itu kalam Tuhan. Wa man kafara fa umatihum qalilan summa ataruhu ila azabin nar. Siapa di antara kamu manusia ingin senang sebentar, bebas-bebasnya, kafir akan aku senangkan. Enggak ada batas-batas apa yang diinginkan oleh nafsunya. Tapi nanti di akhirat terbawa mati kekafirannya, aku azab dengan tak ada sedikit pun keringanan lagi. La yukhaffafu anhumul azab. Tapi kalau nak Islam juga, karena ada harapan nikmat kubur, nikmat surga, sabarlah awak. Bersusah-susah ngerjakan perintah, ninggalkan tegak. Itu maka ujungnya anjuran Tuhan. Ya, dalam Quran itu, Aqim shalah wa atu zakah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata Tuhan, tegakkan solat yang menjadi tali hubungan ya Muhammad antaramu dengan aku. Sempurnakan zakat hartamu, berikan kepada fakir miskin dengan senang hatimu. Baik yang terima itu senang. Itu menyenangkan fakir miskin, itu sifat para nabi. Sifat para rasul. Jangan tidak kau bersifat serombongan dengan nabi-nabi dan rasul. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sepanjang masa hidupmu, ajak manusia untuk berbuat kebaikan. Lebih-lebih keluargamu. Pak jumpa nanti di seberang titian Shiratal Mustaqim. Kalau sama-sama dia itu
beriman, sama-sama mengesahkan Tuhan, sama-sama taat kepada Allah Ta'ala. Bersusah-susah meninggalkan tegah larangan. Bersusah-susah mengaji. Susah mengaji apa? Susah. Maka ada kiai bergelandet nyusunkan dia tu. Syair dia yang berbunyi. Wajib ain lanang watuan luru ilmu. Berdua ain bu ya, laki-laki perempuan menuntut ilmu. Aja leren yen durung rupa bodohmu. Enggak boleh berhenti menuntut ilmu kalau belum hilang kebodohan awak. Jangan sempat keburu mati, awak masih bodoh bu ya. Langsung nanti digiring ke neraka. Wiritan bodoh. Jangan sembarangan baca Quran. Itu buku Iqra hanya mengajarkan supaya pandai baca. Bukan betul membaca itu, hati-hati anak awak. Kita baca Quran yang besar nilainya di sisi Tuhan. Afdhalul ibadati umatil qiraatul Quran dengan benar bacanya. Betul. Tajwidnya, mat panjang pendeknya. Idawam gunahnya, kolkolahnya, itu. Mesti betul. Itu Iqra-nya untuk mengajari pandai baca. Yang pandai baca itu belum tentu betul. Orang banyak salah-salah baca Quran tu. Nak ahli tajwid lah. Orang dululah. Beramal beribadah dengan ilmu yang bisa menumbuhkan nanti Tuhan memberikan ilmu yang tak dipelajari. Senajan angel atau hilang no taksirmu mengaji itu sulit payah. Itu maka umat-umat dulu kalau anaknya habis asar nak pergi mengaji Quran tidak dikasih makan duluan. Nanti pulang ngaji makan. Kau sudah bebal, perutnya nanti kekenyangan tambah bebal kau pula. Pulang ngaji nanti. Baru kasih makan. Ya. Dulu ngajinya alif-alif. Itu kalau yang ajar alif-alif memang alif tajwid, khatam alif-alif, bisa lah baca Quran dengan tepat. Quran kalam Tuhan, jangan sembarang dibaca. Jangan dengan bodohnya. Dianggap nanti. Kalau tidak itu seabdul umatku ibadahnya baca Quran. Nah, ya. Maka nanti ada yang masuk surga dengan sebab rajin baca Quran. Nanti di padang mahsyar ada bapak ibu yang disyafaati Quran. Faqra ma tayassara minal Quran innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Baca mana yang mudah olehmu umatku daripada Quran. Sungguhnya Quran yang kau baca itu dengan ikhlas hatimu dan dengan ilmumu memberikan syafaat nanti kepada pembacanya di hari kiamat. Jadi banyaklah harapan syafaat Rasulullah, syafaat Quran. Ya.
Wajib tuntut ilmu walaupun hilangkan was-was kebimbangan. Iblis itu selalu ganggu kalau ada orang mukmin nak berbuat kebaikan. Halau dia tu hilangkan. Dengan banyakkan ingat kepada Allah dan minta tolong kepadanya. Senajan ada angel ilang no taksirmu, kena mulih yen wis hasil nur hatimu. Boleh berhenti mengaji kalau sudah bercahaya dan dakwah. Semuanya pun baik. Satu masa suaminya dia tu umat perampangnya, Bu. Pulang kerja sudah oleh pun tak dibawanya. Marah-marah pula. Ya. Ditunggu-tunggu tak berhenti-berhenti. Bapakmu ni macam mana? Enggak nengok itu. Pikirnya aku terduduk saja di rumah ini. Tengok jemuran. Berapa kawan itu? Siapa yang jemur itu? Tengok lantai, siapa yang ngepel lantai ini? Wah, habislah. Apanya yang habis? Pahalanya habis. Itu maka usahakan, Bu, ya. Dalam keluarga suami istri, macam kata Tuhan itu. Walladzina yunfikuna fi sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Suami istri yang menguasai sifat yang 3, nomor 1 pemurah. Waktu kaya, murah waktu miskin. Kok ada anak muda dibilangkan, diingatkan murah kaya anak muda, ya. Hasil dunia dan akhirat mudah untukmu. Itu kita murah kan bukan kaya, Pak. Oh enggak. Kaya pun kalau memang tak berjiwa murah, boleh juga dia tu. Tapi kalau memang ada jiwa murah, miskin pun pemurah dia tu. Pokoknya 3. Pemurah, pemaaf, penyabar. Amanlah rumah tangga. Nanti kalau nak kumat suaminya, oh Kang, enggak ingat lembari Kang. Tahu kau kakak? Tahu. Abang. Abang. Abang merah. Orang Jawa abang merah. Nah. Itu maka sama-sama mengaji supaya bisa lestari. Kadang-kadang benar pun cakap suami, anggap enteng, ala macam ustaz. Bukan ustaz yang cakap benar. Tidak pun ustaz, orang ngaji dia tu. Tahulah yang benar, tahu yang salah. Dengarkan. Bisa lestari. Lengkap, Bu. Wah, dalam agama. Semuanya Bapak Ibu kan menginginkan aman dalam keluarga itu. Sepaham, sejalan, saling kasih, saling maaf, saling murah, saling sabar. Nah, inilah resepnya. Walladzina yunfikuna fi sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada hamba-hamba yang berbuat baik. Keluarga yang baik inilah menguasai sifat 3. Pemurah, penyabar, pemaaf. Ibu kalau suaminya menguasai sifat yang 3 ini, ya, sayanglah ibu sama suaminya, ya. Apa yang diinginkan, apa yang disukai, kawan nasi kah, teh manis kah, kopi encer kah. Tahu banyak laki-laki mencari perempuan yang menguasai sifat 3 ini, seperti dia itu, mencari dia itu belerang merah. Ada belerang merah.
Ada. Tapi di beras lagi pun tak ada. Maka menjatuhkan tolak suami kepada istri. Ada 3 macam, ada 5 macam juga. Kadang-kadang ada wajib, kadang-kadang ada sunat, kadang-kadang ada makruh, kadang-kadang ada haram, kadang-kadang ada harus saja. Kajinya nantilah ya. Nanti tak habis-habis nanti. Nah, segini kita dulu ya, ganti kitab lah ya. Iya. Tentang mazhab tadi. Kalau kita berjumpa sama seseorang, kemudian kita suruh dia jadi imam, kita bermazhab Imam Syafi'i. Yang membatalkan kita bersentuh tangan dengan seorang perempuan. Iya, iya. Setelah dia jadi imam, kita lihat dia bersalam-salaman dengan perempuan. Jadi apa hal kita sholat? Apakah kita ulang sholat kita? Atau kita berikat baik-baik? Waktu sebelum sholat tak ada begitu. Sedang sholat tak ada begitu. Tak nampak. Nampak sudah selesai sholat. Ya sudahlah. Sah sembahyang awak. Kita tanya, kenapa bersentuh tangan begitu? Jawabnya sama saya, sentuh tangan itu tidak membatalkan sholat atau tidak membatalkan wudhu. Iya. Tapi ini terjadi sesudah siap sembahyang ya. Ya tak ubahnya umpamanya imamnya sudah siap. Assalamualaikum, assalamualaikum. Aku lupa, pada jamaah lupa apa imam. Tidak, aku mandi wajib padahal aku mandi wajib. Tapi tak mandi wajib, sudah. Dia yang wajib qadha. Makmum tidak sah sudah. Mengapa kok begitu Pak ya? Nahnu nakumu bizawahir, wallahu ya'lamu bisarair. Kita menghukum manusia, hukum zahir saja. Barulah Bapak Ibu menghukum dirinya, nak bersih betul lah ya. Kalau belum bersih betul jangan mati ya. Kematian itu perlu bersih. Maka buruk orang Islam yang mati kan wajib dimandikan kan. Kalau belum dimandikan, usahakan dia itu dikuburkan. Disembayangkan pun tak sah. Itu sah disembayangkan, syaratnya sudah dimandikan. Itu maka memberikan tahu di mana kita mendapat musibah, sanak famili jauh dekat, terangkan jam berapa nanti bakal disembayangkan. Kadang-kadang semalam yang matinya. Ya. Tapi disembayangkan ba'da zuhur, bahkan dia tuh ketika nak sembahyang asar pula. Ya. Yang bagus macam mana? Segerakan sunat hukumnya. Nah. Ketikalah dia tu jamaah padat, mandikanlah. Karena Bapak Ibu kalau mendapat musibah, dia itu jangan kurang yang membayangkan ya. 40 orang yang ahli sembahyang ya. Nampak ya. Nampaknya padat, ahli takziah, mandikannya. Karena Nabi mengatakan, apabila meninggal di antara umatku disembayangkan oleh 40 orang yang ahli sembayang. Yang membayangkan pun ahli sembayang, yang disembayangkan pun ahli sembayang, Bu. Ngerti? Bagus. Sama-sama ahli ya. Maka satu di antara mereka itu dikabulkan doanya. Bebas azab kubur tadi. Itu. Musibah hidup di dunia pasti bakal dijumpai Bu ya. Itu maka perlu diingat-ingat karena barang pasti. Kata Luqmanul Hakim ahli hikmah itu. Barang siapa
menguasai sifat yang dia itu 4. Ya. Dimasukkan Allah Ta'ala ilmu orang yang dulu dan ilmu orang yang akan datang. Apa itu yang 4? Yang pertama dia itu ingat kepada kematiannya, karena mati itu pasti bakal dijumpai. Kedua, ingat dia itu kepada Tuhannya. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari yang tegak segala manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kalau 2 itu dihayati, ingat kematian, siap-siaplah dia bekal kematiannya. Kesukaan Tuhan dilakukannya, ingat juga senantiasa ke Tuhan. Bahkan taat kepada Tuhan, kesukaan Tuhan yang dicakapkan, dilakukan yang perlu diingat-ingat. Sukalah Tuhan, alhamdulillah. Kemudian 2 pula enggak boleh diingat-ingat. Karena merugikan kita. Apa itu yang 2 yang tak boleh ingat? Pertama, kebaikan kita jangan diingat. Ini kok diumumkan kebaikannya. Diingat pun enggak boleh. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkanlah pahala sedekah-sedekah kamu. Dengan kamu bangkit-bangkit, dengan kamu sebut-sebut. Apa perlunya? Sudah dia cubutan tuannya rupanya. Sudah kabur rupanya tuannya pula. Sudah enggak ingat pulanya. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Tidak sekali-kali ya Muhammad Tuhanmu itu lupa dengan apa yang telah kau kerjakan masa lalu itu. Baikkah? Tuhan tidak akan lupa. Tak baikkah? Tuhan pun ingat senantiasa. Yang tak boleh diingat kebaikan kita karena menimbulkan ria. Bapak ibu yang ahli ria haram masuk surga. Ya Rasulullah, kata gerbang surga. Ya Rasulullah, anak haramun ala mura'in. Aku diharamkan ya Rasulullah daripada orang yang ria dalam beramal. Pamer amal itu. Wa ala bakhilin. Harus diharamkan Allah aku kepada orang yang pelit. Jadi pemurahnya lah Tuhan. Suaminya kan pemurah kan. Hah? Dia yang belanja. Oh dia belanja. Oh baguslah. Saya baru ada ditemu itu namanya Bang Amar. Kalau saya belanja suka kali dia. Belakangan ini yang belanja sendiri. Inilah nggak macam bapak kalau belanja bapak ngomong saya. 1,5 kilo sekian. Beli bawang pun meleh gitu. Lama kan. Bapak yang belanjanya separuh dibuang. Kalau abang mau yang cantik biar mahal, tapi terpakai semua. 2 jam campur susu dia mau aja. Hidup ini memang tempat segala-galanya ya. Tempat nokoh pun ada. Tempat nipu pun ada. Asal jangan bapak ibu jadi tukang tokoh, tukang tipu. Malu nanti di sana. Sampai Nabi yang wajib maksum 3 hari berturut-turut bu. Minta dibawa ke masjid. Apa dilakukan Nabi? Minta maaf dia kepada para sahabat. Apa dosa Nabi bu? Jadi kita pun begitulah kalau dituntut sama keluarga karena curang awak, dusta awak, pelit awak, kan malu Nabi sana. Lakukan Nabi itu minta maaf Nabi. Usahakan sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita pasti mati. Sesudah mati dikuburkan sementara. Nanti akhir kesudahnya kalau Bapak Ibu yang bahagia ke surga, yang celaka ke neraka.
Sementara ahli surga belum pun masuk surga, Bu, itu di kuburnya sudah nikmat kubur namanya. Enggak begini lagi, Bu, nanti. Ini sudah agak ompong, Ibu. Belum. Bersyukur kalau belum ompong. Boleh pamer kepada suamimu. Oh Kang, tengok Kang aku. Iyalah, aku tengok sudah. Ahli surga sebelum pun masuk ke surga, tapi sudah dilewati titian shiratal mustaqim, Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Ya. Sudah segar badannya. Enggak ada rupa yang ditakuti. Enggak ada suara yang tak enak didengar. Nah, apalagi sudah terseberangi titian shiratal mustaqim. Yang paling menyenangkan hati Bapak Ibu di seberang titian shiratal mustaqim itu temu dengan keluarga, antara suami dengan istri. Lebih, Bu, daripada pertemuan Adam dengan Siti Hawa, Nun, di Bukit Arfah, di Jabal Rahmah. Dulu, kalau sampai ke situ, oleh dia itu, wakil syekh dia itu, jelaskanlah, ceritakan sedikit tentang pertemuan Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, di Arfah. Wah, jamaah bertangisan dia. Ikut sedih dia tuh. Lebih dari itu nanti kita jumpa dengan keluarga, gembiranya. Ya. Saking gembira bertangis-tangisanlah di situ. Ya. Antara Adam dan Hawa. Ya. Hingga nenek atau manusia salah yang satunya dipisahkan. Cita-citanya biarlah pisah. Biarlah keluar dari surga asal jangan berpisah. Disalahi Tuhan apa yang jadi cita-cita dalam hatinya, dipisahkannya. Satu dijatuhkan di Judah, satu di Hindi dia itu. Karena waktu itu tak begitu banyak makhluk, saling tangis-tangisan. Terdengar tangis Hawa oleh Adam, terdengar tangis Adam kepada Siti Hawa. Tapi tak tahu di mana tempatnya. Wah, tambah sedihlah orang itu. Bukan 10 tahun, Bu. Ratusan tahun dia punya. Itu ditemukan di Jabal Rahmah di Arfah. Itu maka dinamai dia itu Padang Arfah, padang pertemuan antara Siti Hawa dan Adam alaihi salam dia. Bahkan di kitab. Nah, Di kitab. baru pindah ya. Apa itu tadi? Majmu' dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula lidah yang berakal itu pada hatinya. Maka apabila hendak berkata-kata, kembali ia. Jika ada manfaat baginya, maka ia berkata-kata. Dan jika ada perkataan itu memberi mudarat atasnya, ditahan lidahnya. Itulah meringankan perkara kita nanti pulang kampung. Periksa dululah diri kita ya. Banyak ini bahayanya lidah ini. Di samping banyak manfaatnya. Dengan lidah kan Bapak Ibu bisa bertanya. Bisa minta penjelasan. Dengan lidah Bapak Ibu bisa menolong, bisa ngajarin orang. Gitu. Tapi dengan lidah pula bisa berdosa. Bahkan dengan lidah bisa kufur pula. Na'udzubillah. Itu maka di antara kita laki-laki perempuan yang bisa memelihara lidah. Tahu banyak seperti kata tadi.
Kalau nak bercakap, berfikir dulu. Timbang-timbang dulu dengan hatinya, dengan ilmunya. Ada manfaatnya, baru dicakapkannya. Kalau tidak ada manfaatnya, tahan dia dulu. Ibu-ibu, kita pulang ke akhirat, tak ada yang tak berdosa, Bu. Nampak. Tapi jangan kelewatan ya. Manusia di keliling awak yang paling sayang kali kepada kita, karena kita pernah di kandungannya, ibu kandung, ayah kandung, karena kita bahagian mak ayah. Sayang mereka itu kepada kita. Lebih dari yang lain-lain itu. Tapi jangan kelewatan, tak open kita kepada keduanya. Ngusir pun mau. Bahkan nyumpahi pun mau. Saya ngasih malam kundang. Sampuraga. Disumpahi oleh maknya. Betul itu ya Pak? Betul lah memang. Nabi mengatakan, tidak ada dosa yang paling berat, paling besar di sisi Tuhan sesudah meninggalkan sembahyang, durhaka kepada ibu dan ayah kandung. Tidak ada pula dia itu amal ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Tuhan sesudah sembahyang 5 waktu, bikin baik dia itu bakti kepada ibu dan ayah kandung. Inilah agama kalau sama-sama dalam keluarga itu dipahami, dipatuhi, tidak pun 100%, 80%. Semuanya enggak ada yang buta di agama, ngerti di agama. Walaupun ibu tidak kaya, karena kaya miskin itu sudah tentukan Tuhan. Iya. Omong saja yang kata omak-omak itu, aku enggak pun kaya tak mengapa Pak Ustaz, asal cukup. Cukup itu orang kaya lah. Enggak kaya tak mengapa, tapi asal cukup. Itu maka ibu kalau mendoa jangan minta kaya Bu ya, minta cukup. Allahumma rizqna rizqan kafafa halalan thayyiban mubarakan fi. Ngaji ya, jangan salah mendoa. Kata orang tua-tua dulu itu cici bang salah doa itu. Itu maka jangan disinggung. Bergelung dia. Tahu cici bang? Yang kata orang kaki 1000 tu. Dulu kakinya 2. Ketika kakinya 2, sehari semalam bisa ditempuh antara maghrib dan maghrib. Di tengah jalan dia berpikir, kiranya lah aku ini agak bertambah kakiku, tentu lebih kencanglah jalanku. Begitu pula. Ibu kalau nak mendoa, ngaji ya. Jangan salah doa. Macam cici bang itu. Nyesal dia. Tapi tak berguna lagi. Minta dia agar dibanyakan kakinya. Tengoklah. Tuhan pemurah. Kata kita orang tua-tua. Itu maka jangan disinggung. Disinggung bergelung dia. Perasaan dia ingat. Dia masalah salah mendoa. Hah? Oh tahu ibu. Apabila nanti sudah tak ada binatang melata, bayi menyusui, orang tua yang hadir ke masjid, dikurangilah berkah bumi, berkah langit. Sekarang sudah ada. Ya. Anak yang tidak disusui maknya. Padahal itu air susu itu untuk bayi Tuhan. Tuhan pengasih penyayang. Lembut itu lontong, lembut itu bubur, tapi belum bisa dikasih bubur. Belum bisa dikasih lontong. Kasihnya susu. Susunya untuk ayahnya, bukan untuk dia. Hingga akhirnya cabut Tuhan lah. Tak berair lagi susunya. Untuk bayi itu. Kasih sayang Tuhan. Tahu Tuhan kita baru lahir. Enggak akan bisa ngunyah. Walaupun bubur itu lembut dia itu. Nah, siapkanlah susu tinggal nelan dari Tuhan. Itu maka kalau kita
berilmu. Mikirkan pula yang jadikan Tuhan dia itu ya. Rahmat Tuhan nggak bisa dihitung itu. Wajib kita ini bersyukur. Ya. Sampai diajar Nabi, jangan tidak meminta, kalaupun kau sudah termasuk orang yang ahli mensyukuri nikmat, jangan tidak meminta, jadikan orang yang ahli mensyukuri nikmat. Allah berjanji dia itu, orang yang ahli mensyukuri nikmat bakal ditambah, diberkahi. Dan hati yang bebal itu pada lidahnya, maka berkata ya barang yang keluarnya. Maka dikasih Allah Ta'ala bagi barang siapa berkata kebajikan, dan jikalau tiada berkata-kata ia kebajikan, maka diamlah ia. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikmatu wa qalilun fa'iluh. Bermula diam itu mempusakai ilmu hikmah, dan sedikit orang yang mengerjakan dia. Itu maka menurut setengah riwayat, kalau seseorang karena berilmu, kalau berkata sudah seharga dia itu perak. Tapi kalau dia seharga emas, kalau suamimu lah menawarkan sama kau, aku nanti minggu depan dapat rapel aku. Mungkin tak kurang lah 25 juta. Kau kepengin cincin apa? Pernah pula bilang gitu Pak. Oh enggak pernah. Cincin perak, suasa, emas London, iya, emas apa lagi? Tentu milihlah Pak. Yang bagus lah, yang berharga lah. Nanti ibu ada rahmat masuk surga, nggak perlu milih-milih, semuanya cantik. Nampak? Yang terhidang makanan di hadapan semuanya lazat, nggak ada yang lain. Semuanya nimbulkan dia itu selera. Itu mah di akhirat nanti. Itu maka di dunia jangan seperti kafir, cari kesenangan, nak makan-makan. Nanti kalau nak makan-makan di sana, di sini kalau makan-makan di dunia ini, kalau sudah kenyang nggak enak lagi. Sana nanti makan-makan. Di surga nanti. Hidangan dijamu Tuhan. Satu hidangan 1000 piringnya. Mana ada orang kaya yang mana yang bisa ngidang-ngidang tamunya sampai 1000 piring. Entah piringnya piring dia itu plastik yang kecil-kecil itu. Sanalah nanti. Habislah. Orang satu hari di sana 1000 tahun. Lama. Kenyang? Tidak. Cuma sedap saja rasanya. Itu maka boleh tomak kepada akhirat. Jangan tomak kepada dunia. Bikin susah ujungnya hina kalau dunia. Akhirat mulia Bu. Allah menjelaskannya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa ajrun karim. Bagi mereka yang hidup sabar dengan agama tetap dia itu jadi pedomannya, maka nanti bekal ditempatkan Allah tempat yang tinggi, diberi balasan oleh Tuhan, balasan yang mulia. Makanannya enggak jadi kotoran Bu. Tubuh ibu enggak perlu mandi. Kalaupun mandi karena bersenang-senang, bukan ada kotoran, bukan ada dagingnya. Keringatnya enggak perlu dilap. Orang wangi, lebih wangi dari kasturi itu. Enggak percaya? Duluanlah. Kalau memang ibu sudah lengkap, silakan duluan. Nanti di kuburan pun sudah dibukakan pintu surga.
cukup jadi hiburan. Nggak kepingin nak pulang ke Paya Pasir lagi. Ya. Gang Buntu. Apalagi Gang Buntu. Motor payah lewat. Nampaknya itu maka banyakkan dengan akhirat, Bu, ya. Kalau bisa diusahakan kasih kepada akhirat, tak begitu kasih kepada dunia, alhamdulillah. Kayalah ibu, kaya hati. Nampaknya tadi pantunya kata Kiai Begele. Senajan angel atau ilan no taksirmu kena mule dan wes hasil nur hatimu. Boleh berhenti nuntut ilmu kalau sudah percaya, lapang dadanya. Suami ngadapin isunya yang nyinyir, tenang saja. Orang sudah pembawaannya. Nanti habis setrumnya kan berhenti dia. Begitu pula dia tuh istri yang ngadapin suaminya yang perampang tuh. Berhenti juga nanti sudahnya. Itu maka penyabar itu orang kuat, itu orang sabar. Nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itu maka namanya orang penyabar itu calon ahli surga ada 4 golongan. As-sabirin, was-sadiqin, wal-mufikin, wal mustaghfirina bil ashar. Bahagialah hambaku yang beriman, yang sidik, yang penyabar, yang pemurah, dan yang rajin pula mengucap istighfar di waktu sahur. Nah, rajinnya beramal ibadah. Apalagi yang tahu sudah agak tua dia tuh. Ya pula sudah seumur Nabi. Berapa umurnya sudah? Ada 60. Belum ya? 53. 10 tahun lagi lah. Baru sejajar dengan umur Nabi. Nah, yang banyak dikasih bonus Pak Abdul Halim sudah. 90 sudah. Namanya. Bukan saja kawan-kawannya, anak muridnya pun sudah pada meninggal dia tuh. Anaknya yang pada meninggal, nggak akan jumpa lagi, nggak ada yang pamit, Bu. Padahal nak pergi haji bukan main pamitnya. Ngasih persen bagi. Ini nak pulang dia tuh ke sana tak akan jumpa lagi, tak ada yang pamit-pamit dia. Memang dirahasiakan Tuhan. Tapi kematian tadi sudah dibilangkan, pasti bakal kita jumpai. Jangan tak diingatnya, usahakan. Akhir hayat kita hendaknya Bapak Ibu kita semuanya sedang sahihnya tauhidnya. Sedang bersihnya zahir batin kita ya. Bak pulangnya itu pulang ke rahmatullah. Ibadahnya pun sedang bagusnya. Sedang cemerlangnya, sedang asiknya. Ya. Akhlaknya pun sedang baiknya. Agar pulangnya pulang kepada keridhaan Allah Ta'ala. Ya. Itu maka boleh mendoa kepada Tuhan. Wa fid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin. Ya Allah, minta aku kepadamu, hanya kepadamu yang bisa aku harapkan. Apa itu? Jadikanlah hati kami ini jangan tomak kepada dunia zahidin. Loba tomak hendaknya kepada akhirat. Karena akhirat itu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Apalagi sudah seumur Nabi. Sudah tua lah itu namanya. Akhiratlah usahakannya. Seenggak-enggaknya taubannya seperti Umar bin Khattab. Akhir umurnya dia bahagia.
tobat diterima Tuhan. Seginilah dulu kaji kita ya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillah.